Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak It. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ke PMII ya. Yang pertama mengenai sejarah PMII sendiri. Kenapa PMII bisa lahir? Bagaimana latar belakang PMII? PMII dilahirkan atau didirikan pada tanggal 17 April tahun 1960 di Wonokromo, Surabaya. PMII sendiri ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya PMII. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal bagaimana adanya gerakan-gerakan nasional yang melatar belakangi PMII itu dilahirkan. Diantaranya adalah karena adanya kondisi politik negara kita yang kurang begitu enak, di mana para organ-organ mahasiswa menjadi underdog. Salah satu dari partai politik diantaranya ada HMI menjadi underdog dari partai politik Masyumi, GMNI menjadi underdog dari partai politik PNI. Terus untuk faktor internal sendiri, karena pada waktu itu organisasi mahasiswa Islam itu hanya ada satu, yaitu HMI. Dan kebetulan mahasiswa NU itu banyak yang bergabung di dalamnya. Karena adanya kegelisahan mahasiswa NU di dalam HMI, maka mereka merumuskan untuk membuat organisasi yang namanya PMII. PMII sendiri adalah akronim dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di mana pergerakan, kenapa kok nama yang diambil pergerakan? Karena untuk mencapai nama pergerakan sendiri itu sangat kontroversi. Ada yang merumuskan persatuan, ada yang merumuskan perhimpunan, dan disepakatilah nama pergerakan. Itu latar belakang berdirinya PMII. Terus mengenai siapa sih yang mendirikan PMII itu? PMII didirikan oleh 13 orang pendiri. Yang pertama adalah Khalid Mawardi, beliau dari Jakarta. Terus ada Said Budairi juga dari Jakarta. Terus ada M. Sobih Ubaid juga dari Jakarta. Terus ada Makmum Syukri dari Bandung. Ada Hilman juga dari Bandung. Terus Ismail Maki dari Yogyakarta. Nuri Huda Suaidi dari Surakarta. Terus Laili Mansur juga dari Surakarta. Abdul Wahab Jailani dari Semarang. Hizbullah Huda dari Surabaya. Dan M. Khalid Narbuko Malang. Dan yang terakhir adalah Ahmad Hussein dari Makassar. Itu adalah orang-orang yang mendirikan PMII. Terus mengenai makna filosofis PMII sendiri, logo PMII itu berbentuk perisai. Kenapa kok perisai? Apa sih makna dari perisai itu? Perisai adalah bentuk ketahanan. Bentuk ketahanan kita sebagai menjaga keutuhan NKRI. Terus di dalam PMII sendiri terdapat 4 huruf ya, P, M, I, dan I. Yang pertama adalah pergerakan. P, itu yang pertama adalah pergerakan. Pergerakan yang dimaksud adalah dinamika dari hamba yang senantiasa maju bergerak. Artinya apa? Manusia itu sifatnya dinamis. Mau gak mau harus bergerak, bukan malah mundur.
atau bahkan malah stuck. Terus yang kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Dan sebagai mahasiswa itu, sebagai kader PMI harus sebagai insan yang religius, sebagai insan yang akademik, sebagai insan yang sosial, sebagai insan yang mandiri, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang seperti apa? Islam itu sebagai rahmat alam semesta, bukan rahmat bagi orang Islam sendiri. Dan Islam yang dipahami di PMI atau digunakan sebagai ideologi yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah digunakan juga dalam metode berpikir dan bergerak, yaitu aswaja sebagai manhajul fikr dan harokah. Terus apa sih tujuan PMI itu? Tujuan PMI adalah terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu tujuan PMI yang termaktub dalam bab 3 bab 2 yang termaktub dalam ADART pasal 3. Sedangkan PMI sendiri berideologi Pancasila sebagaimana yang dimaktub dalam anggaran dasar bab 2 pasal 2, bahwa PMII berasaskan Pancasila. Untuk struktur organisasi PMI sendiri adalah dari tataran paling tinggi yaitu pengurus besar. Pengurus besar adalah se-Indonesia, lingkupnya, ruang lingkup Indonesia. Di bawahnya pengurus besar ada pengurus koordinator cabang. Pengurus koordinator cabang itu lingkupnya itu provinsi. Di bawahnya lagi ada pengurus cabang. Pengurus cabang itu lingkupnya kabupaten, dan ada pengurus komisariat itu lingkupnya kampus, bisa universitas atau sekolah tinggi atau institut atau akademi. Dan yang paling bawah adalah tataran rayon itu setara di tingkat fakultas. Kembali lagi mengenai makna dari lambang PMI. Yang pertama bentuknya perisai. Perisai artinya adalah ketahanan. Ketahanan yang dimaksud adalah ketahanan kader untuk menghadapi tantangan zaman. Yang kedua adalah bintang. Bintangnya di PMI itu ada 5 di atas dan 5 di bawah. Yang satu 5 di atas, yang satu itu besar, melambangkan Rasulullah SAW, dan 4 di samping, 2 di samping kanan dan 2 di samping kiri melambangkan Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah. Terus yang 4 di bawah itu melambangkan 4 imam mazhab yang dianut. Dan 9 bintang itu bisa diartikan sebagai wali songo. Wali songo itu 9 orang atau perkumpulan orang yang mengajarkan ajaran Islam di Nusantara. Terus mengenai warna sendiri, warna biru itu melambangkan kedalaman ilmu. Biru itu identik dengan laut. Laut semakin biru itu semakin dalam, bahwa kedalaman ilmu
PMII dalam ilmu pengetahuan kader PMII itu harus dimiliki oleh setiap kader. Yang kedua adalah biru yang agak mudah. Biru muda itu melambangkan budi pekerti, bahwa kader PMI itu harus memiliki budi pekerti dan juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah warna kuning. Kuning yang dimaksud dalam logo PMI itu artinya sebagai identitas mahasiswa, bahwa mahasiswa itu akan memiliki kejayaan, memiliki masa keemasan. Kuning itu dimaksud adalah emas, keemasan yang hanya dimiliki oleh mahasiswa. Terus mengenai permusyawaratan dalam PMI sendiri, yang pertama adalah kongres, itu yang forum musyawarah tertinggi di PMI adalah kongres PMI. Kongres PMI itu yang mengadakan adalah BPPMI. Terus ada yang namanya Muskernas, mohon maaf ya, yang kedua adalah Muspimnas, Musyawarah Pimpinan Nasional, Musyawarah Pimpinan Nasional. Terus yang ketiga adalah Muskernas. Muskernas itu Musyawarah Kerja Nasional, itu juga dari BPPMI. Terus yang keempat adalah ada yang keempat adalah Konkorcap atau Konferensi Koordinator Cabang. Terus yang kelima ada Muspimda atau Musyawarah Pimpinan Daerah. Terus ada Muskerkorcap, Musyawarah Kerja Koordinator Cabang, itu yang mengadakan adalah pengurus koordinator cabang di wilayah masing-masing. Terus yang ke-7 adalah konferensi cabang, ada Muspimcap, Musyawarah Pimpinan Cabang. Dan yang ke-9 adalah Rakercap atau Rapat Kerja Cabang, di mana rapat tersebut itu dilaksanakan oleh pengurus cabang masing-masing yang ada di Indonesia. Terus mengenai yang nomor 10 ada rapat tahunan komisariat, itu yang mengadakan adalah pengurus komisariat. Terus yang ke-11 ada RTAR atau rapat tahunan anggota rayon, itu yang mengadakan adalah pengurus rayon. Selain itu juga ada yang namanya kongres luar biasa. Terus ada konferensi koordinator cabang luar biasa, konferensi cabang luar biasa, RTK luar biasa, dan ada rapat tahunan anggota rayon luar biasa. Itu termaktub dalam pasal 8. Untuk ketua PMII, pengurus besar dari masa ke masa, yang pertama ada sahabat Mahbub Junaidi. Beliau itu 2 periode pada tahun 1960 sampai 1966. Terus dilanjutkan adalah sahabat Jamroni, juga 2 periode pada tahun 1966 sampai 1973. Terus sahabat Abdul Padare pada tahun 73 sampai 77. Terus ada sahabat Ahmad Bagja pada tahun 77 sampai 81. Terus sahabat Muhyiddin Argusman pada tahun 1981 sampai 1985. Terus sahabat Surya Dharma Ali pada tahun 1985 sampai 1988. Ada sahabat Muhammad Iqbal Asgaf pada tahun
988 sampai 991. Terus ada sahabat Ali Maskur Musa pada tahun 91 sampai 94. Ada sahabat Muhaimin Iskandar pada tahun 94 sampai 97. Terus ada Saiful Bahri Ansori pada tahun 97 sampai 2000. Terus ada sahabat Nusron Wahid pada tahun 2000 sampai 2003. Terus sahabat Malik Haromen pada tahun 2003 sampai 2005. Terus ada sahabat Heri Haryanto Azumi tahun 2005 sampai 2008. Sahabat Rodi Hailani tahun 2008 sampai 2011. Terus sahabat Adin Jau Harutin 2011 sampai 2014. Terus sahabat Aminuddin Ma'ruf 2014 sampai 2017, dan sekarang dipimpin oleh Agus Mulyono Herlambang 2017 sampai sekarang. Untuk untuk selanjutnya yaitu mengenai deklarasi Munarjati. Deklarasi Munarjati atau yang bisa sering kita dengar mengenai interdependensi PMI dengan NU. Yang pertama mengenai sejarah deklarasi Munarjati. Sebelum ke sejarah deklarasi Munarjati, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih deklarasi Munarjati itu? Deklarasi Munarjati adalah peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan PMII, karena PMII itu mengambil sikap untuk independen. Independen itu memisahkan diri dari NU. Dan isi deklarasi Munarjati adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, insaf dan yakin serta tanggung jawab masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual. Bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri sebaik-baiknya, bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya, bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda sadar akan perannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, bahwa perjuangan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai jiwa deklarasi Tawamangu menurut berkembangnya sikap-sikap kreatif, terbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa tanggung jawab berdasarkan pertimbangan di atas, maka pergerakan mahasiswa Islam Indonesia serta dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini menyatakan diri sebagai organisasi independen yang tidak terikat dalam sikap dan tindakan kepada siapapun, dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Itu merupakan isi dari deklarasi Munarjati. Dan ada juga naskah deklarasi yang lebih sifatnya itu mengarah ke independensi PMI dengan NU. Yang pertama adalah
Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari perkumpulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran Nahdlatul Ulama, dan sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independennya melalui Deklarasi Munarjati pada tahun 1972. Yang kedua, kerangka berpikir, perwatakan, dan sikap sosial antara PMI dengan NU mempunyai persamaan karena dibungkus dalam pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, PMII insaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangan adalah sangat banyak dan variatif sesuai nuansa usia, zaman, dan bidangnya. Yang keempat adalah PMII insaf dan sadar dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ukhuwah Islamiyah, izul Islam wal muslimin, serta harus mencerminkan mabadi khairu ummah, prinsip-prinsip umat Islam yang baik. Oleh karena itu, PMII siap melakukan kerjasama karena antara PMII dengan NU mempunyai persamaan-persamaan dalam persepsi keagamaan dan perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan. Keraguan tidak menentukan serta kesaling curigaan. Sebaliknya, untuk menjalin kerjasama program secara kualitatif, fungsional, baik secara program nyata maupun penyiapan sumber daya manusia, PMII menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas hubungannya dengan NU atas prinsip berkedaulatan organisasi penuh, independensi dan tidak intervensi struktur dan kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia. Ditetapkan di Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 1991. Dan itu merupakan isi dari Deklarasi Munarjati pada tahun 72 dan diperkuat lagi isi dari interdependensi PMI dengan NU pada tahun 91. Cukup itu dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya, silakan disampaikan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.